Wow, kita aplaus buat teman-teman KUR dari Living Word dan juga aplaus buat Romo dengan alunan musik saksofonnya yang begitu indah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Suara yang merdu, alunan musik yang diiringi membawa hati kita juga merasakan bahwa kekuatan Tuhan ada di dalam hati kita semua. Aplaus untuk Romo dengan teman-teman kita dari KUR Living Word, teman-teman difabel dengan suara yang sangat merdu. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman yang mempersembahkan, mengiringi hati kita menjadi hati yang punya kekuatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, acara inti kita akan kita mulai dengan pembicara dan narasumber yang pasti yang oke punya, yang terkenal punya, yang pasti membawa kita punya semangat baru dengan semangat yang berkobar-kobar untuk selalu mencintai kitab suci. Saya pengen dulu mengangkat semangat lagi ya Mo ya. Yuk sebelah kiri lagi, katakan. Wah kurang kencang ya, semangat. Ulang lagi, 1, 2, 3. Semangat. Yang sebelah kanan kurang lengkap kalau katakan. Pagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Semangat pagi. Terima kasih. Nah, kita akan memasuki acara inti kita hari ini. Kita pasti mau berkenalan ya Bapak Ibu ya. Siapa sih Romo kita? Siapa sih narasumber kita hari ini? Tadi sudah disinggung sedikit dengan oleh Romo Tunjung. Jadi saya mau tambahin sedikit lagi supaya kita bisa mengenal siapa sih Romo Nofrin, siapa sih beliau dan kegiatan beliau saat ini di mana. Nah, sudah dapat info dari Romo sendiri, tidak panjang lebar untuk menghemat waktu. Romo Nofrin, nama lengkapnya adalah Romo Pius Nofrin Arimurti PR. Beliau adalah pastor rekan paroki Santo Ambrosius Villa Melati, Mas Serpon. Jadi kita tahu Romo dari Serpon. Terima kasih Romo untuk kehadirannya di Aula Yakobus Kelapa Gading. Bapak Ibu, pendidikan terakhir Romo seperti Romo tadi mengatakan ya, Romo Tunjung bahwa Romo adalah frater yang diutus untuk belajar menambah ilmu. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan di lisensiat filsafat di Pontificia Universitas Urbaniana Roma. Beliau baru menyelesaikan pendidikan di tahun 2020. Jadi Romo baru pulang dari Roma. Jadi seperti info Romo Tunjung tadi ya Bapak Ibu. Nah, terus beliau melakukan pelayanan seperti tadi saya sebutkan bahwa beliau dari paroki Serpon. Beliau juga adalah staf seminari tinggi Santo Yohanes Paulus II Keuskupan Agung Jakarta. Itu sekilas dari biodata Romo Nofrin yang mungkin kita kenal, bahwa beliau akan membawa semangat kita mengerti dengan tema hari ini, kekuatan kita di dalam Tuhan, yaitu kitab Yesaya. Romo, saya mempersilahkan Romo untuk memberi kami semangat yang berkobar-kobar untuk mencintai kitab suci. Terima kasih Romo, silahkan. Cek 1 ya. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Ya, terima kasih banyak. Saya sudah diundang ke sini, ya, sudah diperkenalkan juga. Ya. Sekarang saya sebagai tambahan ya, sekarang saya tinggalnya di Samadi ya. Jadi sebelumnya saya bertugas memang di paroki Melati Mas di Serpong. Lalu kemudian Desember yang lalu saya pindah ke Samadi bersama dengan para frater. Saya tinggal bersama dengan 19 frater sekarang ya. Jadi kayak Romo Tunjung dulu ya. Jadi bapak asrama untuk 19 frater ya. Ternyata ngurusin anak itu nggak gampang ya Bapak Ibu ya. Saya ngurusin frater juga susah. Saya kebayang Bapak Ibu yang punya anak ya. Jadi ngurusin mereka, hidup bersama dengan mereka,
ini sudah setahun saya tinggal di sana. Lalu datang ke sini ya, saya menjadi sedikit nostalgia ya. Karena waktu frater dulu saya sempat tugas di Yakobus juga ya, tahun 2012 saya bertugas sebagai frater asistensi ya. Jadi cuma Sabtu dan Minggu 2011-2012 di paroki ini ya. Di sini di KTG dan juga Pegangsaan. Waktu itu Romo Romanus baru tabisan tahun pertama ya. Bareng Romo ya, Romo Yadi, lalu Romo Anton ya. Di zaman-zaman itu saya melakukan pelayanan di tempat ini, lalu sekarang bisa kembali lagi sebagai seorang Romo ya, yang berada di depan Bapak Ibu semua untuk memberikan permenungan kitab suci bersama-sama. Maka sebuah kehormatan saya diundang ke sini ya, balik lagi ke tempat waktu saya frater tugas di sini ya. Dan kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari Living Word ya, Sabda yang hidup. Wah, ini perkenalan ya, yang main keyboard itu namanya Aris ya, boleh berdiri Aris ya. Wah ya, ya. Lalu sebelahnya yang main flute itu Mas Adi ya. Sebelahnya yang nyanyi ya, namanya Santi ya. Lalu sebelahnya lagi, tadi aku agak lupa namanya. Priska ya, Priska yang nyanyi juga ya. Mereka luar biasa Bapak Ibu ya. Kita latihan cuma sekali waktu itu ya. Tapi mereka emang diberi bakat oleh Tuhan dalam hal musik ya. Jadi sekali dengar lagunya mereka bisa langsung ngikutin dan bisa langsung tampil seperti yang sekarang. Sungguh luar biasa ya. Si Aris ini juga luar biasa Bapak Ibu. Dia ini istilahnya pitch perfect ya. Kalau kita mencet nada apa ya, dia tuh bisa tahu loh nadanya apa. Mau kita tes nggak? Ya. Ini jarang-jarang kita ketemu orang begini ya. Ya. Coba ya. Saya tes ya, Aris ya. Hai. Ya, saya main ya. E. Wih bener loh, ya. Lagi nih ya, yang susah dikit ya. Gis. Gis, bener loh Bapak Ibu. Gis. Sekali lagi ya. Nih. Lagi. S. Wow, udah 3 kali. Bener semuanya. Emang Tuhan Maha Kuasa ya Bapak Ibu ya. Lihat mereka diberi bakat begitu luar biasa oleh Tuhan ya. Mencet nada langsung tahu itu nadanya apa ya. Pak Romo itu kadang udah dikasih nada tetap aja fals ya. Udah dikasih tet sama organis gitu ya, ngangkatnya beda ya. Nanti yang salah organisnya ya. Nggak bisa ngikutin Romonya. Ya, itulah ya anugerah yang diberikan Tuhan kepada mereka semua dalam hal musik ya. Bahwa Tuhan benar-benar maha besar ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua lewat caranya masing-masing ya. Amin. Bapak Ibu saudari terkasih, saya hari ini ditawari tema oleh tim ya untuk memberikan permenungan bersama dari Yesaya 40:31 ya. Tuhan kekuatan hidupku. Yes. Ya. Ini yang menjadi tema besar permenungan kita hari ini, dan saya rasa merenungkan Yesaya di masa Advent ini satu poin plus ya. Karena misalnya seminggu ini saja kita mendengar dari bacaan pertama beberapa kutipan dari kitab Yesaya ya, yang bicara mengenai
pergulatan ya bangsa Israel di tengah situasi yang tidak mudah, dan juga suara kenabian Nabi Yesaya yang memberikan penghiburan bagi umat Israel bahwa ada harapan, ya, bahwa ada terang nanti, ya, bahwa ada pelangi sehabis hujan, ya, kalau bahasa lagu sekarang, ya. Dan ini kemudian pas juga dengan masa-masa Advent ini, di mana kita menjelang kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Timur, Sang Immanuel, ya, yang memberikan harapan baru bagi umat manusia. Kelahirannya menjadi awal dari penebusan dosa manusia, ya. Jadi setiap 25 Desember yang kita rayakan kelahiran Yesus itu satu peristiwa di mana kita diingatkan kita semua adalah manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan. Artinya apa manusia yang sudah ditebus? Kita selalu punya pengharapan dalam Tuhan. Kita selalu punya kekuatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Itu setidaknya makna Natal secara umum yang bisa kita bawa dalam permenungan kita. Nah, kita sudah sekitar 2 minggu masuk di masa Advent, ya. Masa Advent itu secara umum artinya adalah kedatangan, ya, menanti kedatangan seseorang, ya. Ini saya ambil ilustrasinya kalau kita lagi menunggu, ya. Ini menunggu TJ, ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah naik TJ, ya, itu bisa tahu, ya, rasanya menanti TJ datang, ya. Ambil menunggu, udah ditunggu, ternyata yang datang bukan jurusan kita, ya. Balik lagi, duduk lagi, ya. Terus ketika udah nunggu bisnya datang, ternyata dalamnya udah penuh, ya, nggak bisa masuk, ya. Harusnya nunggu lagi belakang lagi, ya. Ya, menanti, menunggu, ya. Dalam gambar ini terlihat, ya, ada orang-orang yang sampai di atas tuh, ya, masih nunggu giliran, ya. Itu nggak tahu kira-kira kapan dapat bisa masuk ke bisnya, ya. Ya, bayangin Bapak Ibu ada di ujung sini, ya, ujung. Mungkin masih 1 jam lagi itu bisa masuk ke bis, ya. Ya, penantian masa Advent itu menunggu, menanti, ya. Selama 4 minggu kita diajak untuk menunggu, menanti. Lalu ini kiranya salah satu sisi lain dari menunggu, ya. Ini biasanya pas untuk anak-anak muda, ya. Sekarang istilahnya itu anak-anak senja, Bapak Ibu, ya. Kalau bilang ke putra-putri kita, ya, anak-anak senja, ya. Aku akan menunggumu seumpama hujan yang menunggu jatuh di atas tanah-tanah kering, ya. Jadi hujan yang jatuh di atas tanah-tanah kering, ya. Penantian akan sebuah harapan, ya. Menanti sesuatu yang indah, ya. Menanti sesuatu yang membasahi tanah yang kering, sesuatu yang menyuburkan, menghidupkan, ya. Lalu mengenai penantian yang paling konkret juga, ya, yang dialami oleh ibu-ibu semua, ya, ketika mengandung, ya, menanti kelahiran cabang bayi, ya, 9 bulan, ya. Saya nggak tahu perasaannya seperti apa, ya, yang mengalami di sini wanita-wanita, para ibu-ibu yang luar biasa di sini, ya. Ketika dalam rahimnya ada bayi, ya, itu saya nggak kebayang, ya, gimana itu rasanya ada makhluk lain dalam diri kita, ya. Dan pastinya hari hari kelahiran itu menjadi satu penantian yang sungguh luar biasa bagi ibu, bagi sang suami, dan juga bagi seluruh keluarga, ya. Menanti kebahagiaan lahirnya bayi yang ada dalam kandungan, ya. Nah, sengaja di awal saya memberikan permenungan mengenai penantian, ya, untuk masuk ke dalam permenungan kita di kitab Yesaya, secara khusus kitab Yesaya bab 40, ya. Di sini nanti nuansanya sangat kental, ya. Orang diajak untuk menanti, ya.
Apa yang dinantikan? Yang dinantikan adalah keselamatan. Ya. Keselamatan untuk bangsa yang berada dalam pembuangan. Nah, ini kutipan dari Yesaya 40 ya, ayat 3. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya. Kita mulai masuk ke kitab Yesaya ya. Yang seperti kita tahu, kitab Yesaya ini ya menurut para ahli dibagi jadi 3 ya. Dari 1 sampai 39 itu bagian pertama, lalu bagian kedua itu dari 40 sampai 66, lalu ada yang disebut sebagai Yesaya bagian 3 ya. Karena Yesaya ini merupakan gabungan ya, gabungan dari penulis yang kemudian penulis itu menyematkan nama Yesaya sebagai hasil dari redaksi penulisan mereka ya. Jadi dari zaman yang berbeda-beda tetapi kemudian disatukan oleh nama peredaksian yang namanya Yesaya. Mereka pilih nama Nabi Yesaya karena nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Nah, kita ada di bagian kedua dari Yesaya. Nah, siapa itu Yesaya? Kalau kita buka kitab suci kita, ya, keterangan mengenai siapa itu Yesaya yang tertera di sini, ya, ada di Yesaya 1, ya, di awal dari kitab ini. Ada di Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ini adalah keterangan yang kita miliki mengenai siapa itu Yesaya, ya. Supaya kita punya gambaran pada zaman apa Yesaya itu hidup, lalu situasinya seperti apa, ya. Jadi dia hidup, ya, di Yehuda, Yerusalem pada zaman Uzia, ini raja, ya, Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Lalu kalau ditarik perkiraan, ya, Yesaya ini hidup pada abad 8 sebelum Masehi. Ya. Jadi sekitar tahun 742 sampai 701 sebelum Masehi. Yakni pada akhir pemerintahan Raja Hizkia. Nah, ini perkiraan para ahli, ya, Bapak Ibu, ya, mengenai kehidupan Yesaya. Lalu apa arti nama Yesaya? Arti nama Yesaya adalah, ya, Tuhan adalah penyelamat, ya, Isaiah. Tuhan adalah penyelamat. Ada di sini yang namanya Yesaya? Ya, nggak ada, ya. Isaiah nggak ada juga. Ya, oke. Nah, lalu situasinya apa ketika Yesaya itu hidup? Ya. Situasinya adalah masa perang. Ya. Masa perang. Kehidupan masyarakat Israel sedang sulit. Ya. Mereka ada dalam bahaya ancaman invasi militer dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu salah satu kerajaan yang kuat di kisaran Israel, ya. Dia letaknya ada di sebelah kanannya Israel, ya. Kalau kita lihat, saya nggak bisa menunjukkan peta di sini, ya. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang bawa kitab suci bisa sambil lihat, ya, petanya, ya, bahwa ada di sebelah kanan, ya,
Ini merupakan salah satu kerajaan yang cukup berkuasa pada saat itu, punya daya serang yang kuat, punya prajurit yang terlatih, ya. Lalu mereka mencoba untuk memperluas wilayah jajahannya sampai ke Israel. Maka bisa dibayangkan seperti situasi sekarang, ya, di Ukraina, ya, ketika sekarang diserang oleh Rusia. Ya, bayangannya seperti itu. Rusia dengan kekuatan yang super power, ya, senjatanya banyak, keren-keren, ya, canggih, tentaranya juga ribuan. Sedangkan Ukraina tertekan karena situasi yang tidak mudah, dengan kemampuan dan kapasitas yang bisa dibilang di atas kertas jauh daripada Rusia. Maka Israel saat itu bisa dibayangkan dalam situasi seperti sekarang ini, ya. Kita bisa melihat, ya, situasi realnya, ya. Israel seperti Ukraina sekarang, ya. Hidupnya dalam ancaman, ya. Nggak bisa tidur nyenyak. Tidur sedikit, tiba-tiba ada suara bom, ada suara rudal yang meluncur, ya. Nah, situasinya seperti itu, ya. Nah, lalu Israel sendiri terpecah, ya. Israel itu pada zaman Yesaya ada yang namanya kerajaan utara dan kerajaan selatan, ya. Ada dua kerajaan yang berbeda, ya. Nah, kerajaan utara ini mencoba untuk melawan Asyur, ya, melawan, tetapi kemudian gagal, ya. Kemudian tahun 722 kerajaan utara takluk dan seluruh warga negara kerajaan utara dibuang ke Asyur, ya, menjadi tahanan, ya. Harus meninggalkan negaranya, pindah ke Asyur. Maka sisa kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan ini kemudian awalnya mencoba untuk menerima keadaan, ya, menjadi warga jajahan, ya. Nggak berani untuk nyerang Asyur, maka menerima, ya. Tetapi kemudian di satu titik akhirnya kerajaan selatan nggak betah dan akhirnya sama seperti kerajaan utara, ya, mencoba untuk menyerang Asyur, dan akhirnya mereka kalah juga, ya. Jadi dua-duanya kalah, dua-duanya habis, ya. Nah, dalam situasi yang seperti ini hadirlah Nabi Yesaya, ya. Dalam situasi kaos, dalam situasi kering, kerontang, ya, semuanya hancur, bangunannya hancur, tanahnya direbut, ya, nggak punya apa-apa bangsa itu, ya. Nah, di sini Yesaya hadir sebagai utusan Tuhan, sebagai seorang nabi, ya. Dan Nabi Yesaya diutus untuk mengajar orang Israel, ya, mengajak orang Israel untuk bertobat dari ketidakadilan dan percaya kepada Allah, ya. Yesaya percaya bahwa apa yang terjadi sekarang, ya, perang situasi ini karena Israel menjauh dari Tuhan, ya. Maka Yesaya mencoba untuk mengingatkan dan juga memberi penguatan kepada bangsa Israel bahwa di tengah situasi yang kering seperti ini, kalian, kita semua mesti tetap percaya pada kekuatan Tuhan, ya. Nah, saya juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah, ya. Jadi ini penghiburan yang diberikan oleh Yesaya di tengah situasi perang itu, ya. Di tengah situasi itu jangan kita berpaling kepada Allah lain, ya. Walaupun Asyur membawa budaya yang lain, membawa dewanya, ya, tapi kita jangan mau untuk berpaling kepada dewa-dewa dari Asyur. Tetap percaya pada Tuhan, Allah yang kudus dari Israel. Ini adalah inti pewartaan dari Yesaya. Seruan untuk bertobat dan berpegang teguh pada iman kita. Nah, lalu, ya,
Sampailah Israel pada titik terendah dalam hidupnya. Ya, ya. Titik terendahnya Israel adalah pembuangan Babel. Ya. Jadi dalam sejarah Perjanjian Lama sebenarnya ada dua momen di mana Israel itu benar-benar hancur. Ya. Yang pertama itu adalah ketika mereka dibuang ke Mesir. Ya. Dibuang ke Mesir. Itu mereka hancuran. Ya. Lalu kemudian tampillah Nabi Musa, ya, menyelamatkan mereka dari Mesir, melewati Laut Merah, menuju ke tanah terjanji, ya, masuk lagi ke Israel, ke Kanaan. Ya. Lalu setelah berjalan, ya, mulai membangun kota, mulai sukses, ekonomi mulai maju. Mereka kemudian sampai di titik yang kedua, hancur lagi. Ya. Ini pembuangan Babel tahun 587. Ya. Ini adalah titik kedua di mana Israel sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya, nggak punya apa-apa, hartanya habis, anak istrinya juga nggak tahu di mana. Ya, tanahnya direbut. Ya, pokoknya pol-polan. Mereka cuma bisa hidup sebagai tahanan, hidup di negeri orang sebagai tahanan dan nggak punya apa-apa lagi. Maka situasinya benar-benar tragis. Ya. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih, ya, di Yesaya 40 ini, ya, diberi judul keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Ya. Kita sama-sama ingin melihat, ya, Yesaya, permenungan dari Yesaya 40 ini, ya. Ada satu pesan kenabian Yesaya yang utama di sini, yakni adalah pengakuan akan Allah sebagai tumpuan harapan. Ya. Intinya adalah penantian dan harapan di tengah cobaan, tantangan yang begitu luar biasa sedang dialami oleh Israel. Ya. Kita ingin membahas teks ini perlahan-perlahan, ya. Dimulai dari ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Ya. Lalu ayat 2. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada pandangan pada saat itu yang melihat bahwa musibah bencana itu adalah akibat, ya, dari dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Ya. Dan ini yang coba untuk diluruskan oleh Yesaya, ya, bahwa Tuhan itu bukan memberikan kemudian hukuman. Kalau kita berdosa, kita diberikan hukuman, ya. Karena kita berbuat salah, maka terjadilah gempa bumi, terjadilah erupsi Semeru. Ya, wah, ini karena warga di sana berdosa. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Kita nggak bisa bilang, wah, ini ada yang salah di Cianjur, mungkin mereka perlu bertobat. Ya. Nggak ada korelasi langsung antara, ya, dosa dengan hukuman dari Tuhan. Lalu melihat musibah sebagai hukuman dari Tuhan. Ya. Ini yang ingin dicoba diluruskan oleh Yesaya. Ya. Bahwa segala pengalaman yang terjadi, termasuk situasi bencana, situasi musibah, ya, kita lihat dalam terang iman kita. Ya. Bahwa perhambaan sudah berakhir, kesalahannya telah diampuni, ya. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi semacam Yesaya ingin memberi penghiburan, ya, bukan pertama-tama karena itu, ya, tetapi bahwa kita diajak untuk berbenah diri, ya, dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita mencoba untuk bertahan, ya. Ini pertama-tama yang ingin disampaikan oleh, ya, Yesaya. Lalu di ayat ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya. Di sini ada pesan mengenai Allah yang menyelamatkan.
Yesaya mengacu pada pengalaman bangsa Israel ketika dibuang ke Mesir, ya. Lalu kemudian diselamatkan oleh Musa, ya. Mereka melewati padang gurun menuju pada pembebasan dari jajahan orang Mesir, ya. Maka ada semacam memori akan kisah Keluaran. Tuhan akan membebaskan Israel dari perbudakan. Tuhan sudah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, dan begitu juga Tuhan akan membebaskan kita dari perbudakan yang sekarang ini di tangan Asyur, ya. Bahwa kesetiaan Tuhan nggak perlu kita ragukan. Tuhan sudah membebaskan, udah ada buktinya, ya. Dan sekarang Tuhan pun akan bertindak seperti itu. Pembebasan Israel akan dipandang sebagai pernyataan Allah yang menyelamatkan, ya. Maka pengalaman ini diangkat lagi oleh Yesaya, ya. Karena kalau bicara sama orang Israel tentang pembuangan Mesir, bahkan sampai hari ini, ya, kalau kita ketemu orang Israel, ya, kisah itu terus, ya, diteruskan oleh mereka, ya. Ketika saya kuliah di Roma, ya, ketemu dengan komunitas Israel, Yahudi, ya. Ketika Paskah yang mereka ceritakan ya sama persis seperti yang tertulis dalam kitab suci, ya. Kepada anak-anak mereka cerita bagaimana bangsa kita dibebaskan dari perbudakan Mesir dan dijanjikan tanah baru oleh Tuhan, ya. Maka ini satu kisah yang melekat di orang-orang Israel, ya. Ketika dengar itu, mereka teringat akan Allah yang menyelamatkan, ya. Nah, ini mungkin bisa jadi refleksi untuk kita juga, ya. Apakah kita punya pengalaman seperti itu, ya? Pengalaman Tuhan pernah berkarya dalam hidup kita, ya. Dimana kita percaya, Tuhan waktu itu menyelamatkan saya, ya. Mungkin situasi pandemi ini juga menjadi satu kesempatan bagi kita untuk merenungkan itu, ya. Ketika saya sakit COVID, ya, itu juga saya mengalami pengalaman Allah yang menyelamatkan, ya. Waktu itu saya sakitnya 2021 Januari, ya. Jadi awal-awal masih yang alfa, ya. Waktu itu saya baru disuntik, ya, vaksin pertama. Seminggu setelah vaksin malah sakit, ya. Sakit, kemudian waktu itu kan sakit COVID seperti ngeri gitu, ya. Seperti disingkirkan gitu, ya. Seperti penyakit yang gitu, belum tahu kita harus ngadepinnya gimana, ya. Lalu dirawat, ya. Ketakutan itu saya alami, real, ya. Ketika hari-hari pertama dinyatakan, ya, melihat sendiri hasilnya positif, ya. Itu saya teringat, ya, pengalaman itu, ya. Saya mengalami takut juga sebagai seorang manusia, ya. Takut akan apa yang akan terjadi berikutnya, ya. Lalu kemudian lihat hasil ronsen, ya. Paru-parunya tuh putih gitu, ya. Lihat, wah ini Romo nih, hati-hati nih Romo. Semoga nggak makin tebel kabutnya, ya. Karena kalau semakin tebel nanti yang terjadi adalah yang kita kenal sebagai apa itu, yang kemudian bisa mematikan, ya. Waktu itu saya ketika diberitahu oleh dokter, ya, ada semacam itu, ya. Wah, itu yang ada makin takut, ya. Diberikan keterangan itu, ya. Lalu kemudian waktu itu juga dedimernya rendah, ya. Dedimer rendah. Lalu perawat itu berkata, wah ini Romo, dedimer rendah ini yang bikin orang mati. Waduh, saya bilang, waduh suster, masa ngomongnya kayak gitu? Suster ngomongnya jangan gitu dong, aduh, ya. Jadi saya agak, suster memberikan penjelasan yang realnya gitu, ya, ya, suster perawat, ya. Kita berdoa, ya, supaya dedimer ini naik, ya Romo, ya. Ya. Ya suster, doanya yang bagus-bagus, ya suster, ya, ya, ya. Nah itu dedimer yang waktu itu membuat saya cukup makin takut juga, ya. Wah, dedimer makin rendah lagi, ya. Lalu disuntik gitu, ya, sampai akhirnya bisa naik lagi. Dan di situ saya mengalami pengalaman Tuhan yang menyelamatkan,
ya, itu yang saya alami, ya. Bukan dengan kekuatan saya bisa bertahan, ya. Ada faktor lain yang menyebabkan saya bisa sembuh, yang menyebabkan saya bisa pulih kembali, dan itu saya alami sebagai sebuah pengalaman iman, ya. Bahwa saya menjadi sembuh dari penyakit COVID yang saya derita itu, ya, bagian dari Tuhan yang mengingatkan saya akan kekuatan Tuhan Sang Penyelamat, ya. Segala cara waktu itu mungkin sudah kita lakukan, ya, prokesnya ketat, ya, mengurangi kontak, tapi ya kena aja, ya. Kemudian sakit, ya. Nah, kira-kira ini jadi permenungan untuk kita masing-masing, ya. Apakah kita punya pengalaman itu, ya? Pengalaman di mana kita pernah diselamatkan oleh Tuhan. Lalu ketika ingat itu, kita semakin diteguhkan. Saya waktu itu pernah diselamatin sama Tuhan. Nah, ini menjadi pengalaman iman yang saya bawa sampai sekarang. Nah, kurang lebih ini yang menjadi gambaran dari pewartaan Yesaya, ya. Umat Israel, dulu kita pernah diselamatin Tuhan, dan mari kita yakin sekarang bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita, ya. Ini adalah corong kebenaran yang diwartakan oleh Yesaya. Nah, kalau kita dengarkan, ya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Lalu yang muncul dalam benak kita kemudian adalah, ya, satu perikop yang ada dalam Injil Matius, ya. Misalnya, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, ya. Dan di sini yang dimaksudkan dalam Injil Matius adalah siapa? Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis, ya. Suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, ya. Yohanes Pembaptis. Nah, ini mengambil dari Yesaya, ya. Kutipan ini kita dengarkan di masa Advent ini, ya, berkisah tentang pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Jadi di zaman Yesaya sudah ada suara kenabian akan Mesias, akan penyelamat, ya. Walaupun waktu itu ya Yesaya mungkin belum terpikir bahwa nantinya akan datang Sang Mesias Yesus Kristus, ya. Tetapi Yesaya dalam konteks bahwa Tuhan itu akan hadir sebagai penyelamat umat Israel. Nah, inilah yang kemudian diambil oleh penginjil Matius, ya, untuk mendeskripsikan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis seperti Yesaya pada saat itu yang menyerukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, ya. Pesan pertobatan yang diambil oleh Matius untuk menyiapkan kedatangan Yesus Kristus, ya. Jadi nubuat Yesaya pada saat itu linear dengan nubuat Yohanes Pembaptis yang menyerukan akan kedatangan anak manusia, Mesias yang diurapi, Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka perwahyuan perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, ya. Mesias yang dipahami oleh Israel pada saat itu, ya, Allah yang menyelamatkan, menjadi nyata dalam Mesias yang akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember nanti, Tuhan Yesus, ya. Nah, ini perbedaan kita dengan umat Israel, ya, yang tidak Katolik, yang tidak Kristen, ya. Mereka masih menunggu kedatangan Mesias yang dinubuatkan di perjanjian lama oleh Yesaya dan oleh nabi-nabi yang lain, ya. Sedangkan kita sudah mengalami, meyakini, mengimani Mesias itu benar-benar sudah hadir dalam diri Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, ya. Lalu, nah, pertanyaan berikutnya dari Yesaya,
Ya, siapa sih Allah kita? Nah, kita masuk di bagian kedua dari Yesaya 40 ya. Jadi Yesaya 40 bagian 1 itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 ya. Itu bicara tentang berita kelepasan ya, tentang tadi pengharapan. Jangan khawatir, Tuhan akan beserta kita. Ya. Hai Sion, bawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, nyaringkanlah suaramu ya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkan tangannya ya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati ya. Nadanya pengharapan akan Allah yang hadir, Allah yang akan datang untuk menyelamatkan Israel. Nah, lalu bagian kedua dari Yesaya 40 ya, semakin menajamkan siapa Allah yang menyelamatkan itu ya. Nah, adalah penyanyi cilik ya. Siapa nih Bapak Ibu namanya? Farel ya, yang nyanyi depan Pak Jokowi ya, dengan lagunya Ojo dibanding-bandingke ya. Kiranya pesan ojo dibanding-bandingke ini yang diambil oleh Yesaya pada saat itu ya, juga untuk mendeskripsikan siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, siapa Allah yang menyelamatkan umat Israel ini ya. Bahwa Tuhan Allah kita tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Allah yang lain ya. Ya, nggak ada bandingannya Allah kita itu ya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat satu persatu. Allah di atas semua Allah ya. 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raca ya. Di sini saya ingin menggambarkan Allah atau Yahweh ya, karena mereka nggak bisa nyebut Allah ya, nggak bisa nyebut Yahweh ya. Mereka menyebutnya Elohim ya. Allah yang menciptakan dunia, itu seluruh bumi ada dalam tangannya ya. Mengingatkan lagi akan kisah penciptaan. Allah Maha Kuasa ya. Jadi siapa Allah kita? Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang begitu, yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, mengukur langit dengan jengkal ya. Dengan jengkal aja cukup ya untuk mengukur langit yang begitu besar ya. Jengkal kecil, langit besar ya. Jadi semacam gambaran kuasa yang begitu besar ya. Dengan jengkalnya aja bisa mengukur langit ya. Allah kita Maha Kuasa. Lalu di ayat 18 ya, 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan dengan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia ya, patungkah ya, tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisnya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya ya. Ya, ingin dijelaskan oleh Yesaya di sini ya, kekuasaan Allah membuat ya para pangeran tidak berdaya dan membuat para pemimpin tidak berguna ya. Jadi Allah tidak dapat disamakan oleh apapun dan siapapun. Semua pangeran, semua raja tunduk kepadanya, semua pemimpin berlutut di hadapannya. Maka pesan kenabian Yesaya, siapakah Allah kita ya? Yesaya mengatakan, hanya kepada Tuhanlah kamu mempercayakan hidupmu ya. Jadi yang pertama tadi, Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, mengukur langit cuma dengan jengkal ya, itu Allah kita. Lalu yang kedua ya, Allah di atas semua Allah. Apa artinya? Hanya kepada Tuhanlah kita mempercayakan hidup ya. Allah nggak bisa dibandingin sama yang lain ya. Lalu kamu anggap serupa dengan apa? Dengan patung ya. Nggak ada patung yang bisa mendeskripsikan Allah ya.
Nah, ini kira-kira jawaban untuk Daniel Mananta juga ya di sini ya. Ya. Bukan patungnya ya. Seindah apapun patung itu, bukan patungnya yang kita sembah ya. Tetapi bahwa Tuhan ya, patung itu membantu kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, yang hadir di tengah-tengah kita ya. Ini adalah pesan kedua dari Yesaya. Lalu lagi-lagi di ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus ya. Lagi-lagi di sini pesannya kurang lebih senada ya, diulangi lagi oleh Yesaya akan Allah yang tidak bisa disamakan oleh apapun dan siapapun ya. Keyakinan umum saat itu ya, bintang-bintang adalah penghuni surgawi yang adikodrati, yang kerap dihormati sebagai Allah atau dewa oleh orang-orang Babel ya. Jadi bintang-bintang itu semacam perwujudan dari dewa-dewa ya. Itulah yang orang-orang Babel sembah ya. Rasi bintang ya, bintang-bintang tertentu itu menjadi tanda kehadiran ilah atau dewa-dewa orang Babel ya. Sementara Yesaya mengingatkan mereka, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ya. Maka di sini Yesaya ingin mengatakan, ya, orang Babel percaya bahwa bintang itu adalah Allah mereka. Nah, di sini Yesaya ingin menegaskan pada orang Israel. Coba kita lihat bintang. Ya. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, poin pertama. Ya. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan bintang-bintang itu. Maka yang dipercaya sebagai Allah, sebagai dewa oleh orang-orang Babel itu adalah ciptaannya Allah yang Maha Kuasa. Ya. Maka di sini Yesaya semakin menegaskan ya, akan siapa Allah kita, memberikan keyakinan. Ayo kita percaya lagi ya, akan siapa itu Allah kita. Ya. Dan Yesaya mengajak, mari kita tunduk kepada Yahweh. Mari kita tunduk kepada Allah ya. Kita percaya Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar itu akan menyelamatkan kita, dan kepadanya lah kita menggantungkan harapan kita. Maka di akhir dari Yesaya 40 ini ya, yang menjadi juga semakin mengerucut pada tema kita hari ini ya, adalah jangan menyerah. Don't give up. Ya. Mengapakah engkau berkata demikian? Ya, ini bisa kita lihat di Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya. Ayat ini ingin menggambarkan keadaan orang Israel yang putus asa. Ya, ada problem di masyarakat. Ya, problemnya apa? Ya, orang-orang Israel ini kehilangan harapan, merasa ditinggalkan Tuhan, merasa hidupnya selesai, nggak ada yang bisa diperjuangkan lagi. Udahlah sampai sini aja. Ya. Dan disinilah kemudian Yesaya hadir memberikan penguatan kepada orang Israel. Ya. Jangan putus asa dalam beriman kepada Tuhan. Ya. Jangan putus asa untuk beriman pada Tuhan. Don't give up on God. Ya. Nah, kiranya ini yang menjadi juga satu refleksi menarik ya untuk kita ya. Dalam keputusasaan, dalam situasi drop, situasi di mana kita anggap hidup ini selesai gitu ya. Mampukah kita tetap berpegang pada iman akan Tuhan ya.
punya pengharapan kepada Tuhan. Ya. Ini terjadi kepada umat Israel pada saat itu ya. Kita bisa bayangkan situasinya seperti tadi ya, perang kacau, nggak punya apa-apa ya. Nah, maka kita sampai pada kesimpulan ya akan tema kita hari ini ya. Di ayat 30 dan 31 ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Maka ini adalah pesan utama yang ingin disampaikan oleh Yesaya. Ya. Pesan intinya untuk sampai ke sini dia agak muter sedikit ya di depan tadi ya. Bicara dulu mengenai pengalaman-pengalaman ya yang pernah terjadi ya. Lalu ada pengajaran akan Allah yang Maha Kuasa ya. Kita menyadarkan diri pada Tuhan. Lalu kemudian Yesaya pada di ayat terakhir ya sampai pada maksud di mana dia ingin menyampaikan pesan utamanya, yakni harapan. Kekuatan dari pengharapan. Ya. Pengharapan mungkin bukan sesuatu yang mudah, tetapi mungkin bagi mereka yang percaya kepada Allah yang menyelamatkan ya. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi penantian akan Tuhan itulah yang memberi harapan, memberikan kekuatan bagi orang Israel untuk bertahan dalam situasi hidup yang tidak mudah ya. Maka ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih ya, yang dapat coba saya urai dari Yesaya 40 ya, keseluruhan bab 40 ya, di mana Yesaya mencoba untuk menyampaikan pesan pengharapan itu kepada orang Israel di tengah situasi sulit ya. Tetapi dengan cara pengajaran ya, mengingatkan, ayo kita lihat lagi pengalaman flashback ya akan Tuhan yang menyelamatkan. Dan disitulah sumber kekuatan kita. Percaya bahwa Tuhan sudah berkarya, sedang berkarya, dan akan berkarya dalam hidup kita. Ya. Maka ini pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan bersama dari uraian singkat Yesaya 40 ini. Ya. Pernahkah aku berada dalam situasi pembuangan, tanda kutip ya, atau kejatuhan ya? Pernahkah kita merasa dibuang, merasa dilecehkan, merasa dalam situasi yang tidak berguna, merasa nggak ada harapan ya? Lalu bagaimana kita melihat pengalaman itu dalam terang iman ya? Bagaimana pergumulan imanku dalam situasi tersebut? Lalu apa yang menguatkanku untuk bangkit kembali? Ya. 3 pertanyaan ini yang saya sarikan dari pengalaman Yesaya. Ya. Dia mencoba untuk ya membuka ya pengalaman pahit yang pernah terjadi, yang sedang terjadi. Ya. Lalu di situ memetik satu pengharapan baru, satu nilai baru. Ya. Bahwa Tuhan itu sumber pengharapan kita. Tuhan adalah kekuatan. Mari kita sama-sama menantikan Tuhan yang akan menyelamatkan. Ya, Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Maka satu pesan singkat ini yang dapat saya sharingkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua dari Yesaya 40 ini, ya. Tuhan kekuatan hidupku. Ya. Bagaimana kita diajak oleh Yesaya untuk tetap setia pada berpegang, tetap setia dalam iman, berpegang teguh pada pengharapan akan Tuhan.
Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk presentasinya. Masih semangat Bapak Ibu saudara-saudari? Masih semangat ya? Ada hal-hal yang menarik apa yang disampaikan oleh Romo. Dan tapi sebelum kita melanjutkan acara kita, mungkin kita diiringi lagi dengan teman-teman dari Living Word untuk mempersembahkan sebuah pujian buat kita semua yang hadir di sini. Silahkan.
kasih. Kita aplaus buat teman-teman kur dari Living Wall. Suara yang merdu, suara yang indah. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, saya coba merangkum ya dari tadi. Romo pembicaranya menarik. Bagi saya sangat menarik bahwa kita melihat siapa sih Allah yang menyelamatkan hidup kita. Mulai dari kata pertanyaan Romo ini ada 3 buat refleksi kita. Saya mau menambahkan 1 untuk refleksi buat kita. Tapi saya coba merangkum terlebih dahulu dari pemaparan Romo hari ini. Dari awal Romo mengatakan bahwa ada suatu penantian bagi kita. Harapan, yang punya harapan adalah the power of hope. Yang kedua, Romo sempat menyebutkan siapa sih Nabi Yesaya. Dia hidup di masa peperangan. Terus bagaimana peranan Nabi Yesaya di masa pembuangan bangsa Israel tersebut. Nah, kehidupan bangsa Israel di masa pembuangan itu yang mereka rasakan bahwa Allah yang menyelamatkan dan mewariskan, kata Romo tadi ya, bangsa Israel itu mewariskan kepada anak-anak mereka. Mereka menceritakan pembebasan, ya diwariskan kepada anaknya, menceritakan kembali tentang keselamatan Allah dalam hidup mereka. Yang itu juga ada di kitab suci, di kitab Keluaran, tentang pembebasan mereka dari perbudakan. Nah, itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka bahwa Allah sebagai penyelamat mereka, Allah sebagai kekuatan mereka. Yang menjadi refleksi bagi kita kembali dari refleksi Romo, saya menambahin bagaimana kita merefleksikan diri kita, siapa yang menyelamatkan kita, siapa yang menjadi kekuatan kita selama kita hidup, siapa yang menjadi dari kecil sampai sekarang, siapa yang menjadi kekuatan kita. Itu tambahan dari saya melengkapi pertanyaan dari Romo, refleksi kita masing-masing, dan kita coba merenungkan dan kita coba membawa dalam doa siapa yang menjadi kekuatan dalam hidup kita selama ini, sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa kekuatan kita, kekuatan hidup kita ada di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pemaparannya Romo, dan saya sangat terima kasih dan berkenan dengan pemahaman, menambah pengetahuan kita, menambah iman kita, dan menambah kecintaan kita akan firman Tuhan dengan kitab Yesaya yang tidak terlalu banyak tetapi sangat menyentuh dan merefleksikan iman kita kembali. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, adakah yang bersedia atau yang pengen, yang penasaran untuk bertanya mumpun Romo masih ada di sini? Oke Bu, silahkan. Maaf ya Romo, saya nggak ngerti. Mumpung ini ada pertanyaan, Mesias itu sebenarnya apa dan itu bahasa mana sih? Artinya Mesias sendiri. Silahkan, mau langsung dijawab. Ya, Mesias. Ya. Mesias itu arti harafiahnya yang diurapi, ya. Lalu kemudian kata Mesias ini menjadi spesial di Perjanjian Baru, ya. Ketika kemudian yang diurapi adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Jadi kata itu kemudian punya bobot tersendiri, ya. Ketika kemudian Mesias ya dalam bahasa Ibrani, ya, dengan M huruf besar, ya, dengan M huruf besar. Jadi Mesias, bahwa yang diurapi ketika kemudian Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, lalu kemudian berserulah, ada langit terbuka, lalu ada suara yang berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Disitulah kemudian terjadi pengungkapan akan siapa Yesus itu, ya. Dia yang diurapi oleh Tuhan. Nah, ini kan menjadi spesial karena dia yang diurapi, tetapi dia itu adalah Tuhan, ya. Maka
ini menjadi satu gambaran akan ya Mesias itu kan penyelamat ya, kalau bahasa gampangnya sekarang ya, Savior ya, penyelamat. Jadi kata Mesias ini sebenarnya untuk orang Israel satu kata yang udah mereka sering dengar zaman dulu ya, kedatangan Mesias ya, itu yang mereka nantikan, orang yang diurapi ya. Orang yang diurapi itu sesungguhnya siapa? Itu yang mereka tunggu-tunggu. Nah, kemudian kata ini terjawab di perjanjian baru dengan hadirnya Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia itu. Yang penyelamat itu sudah hadir dalam diri Yesus Kristus ya. Kurang lebih itu Bu mengenai kata Mesias itu yang diurapi ya. Yang diurapi. Jadi Tuhan itu yang diurapi, tetapi Dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu makanya Sang Penyelamat Agung itu kita sebut sebagai Mesias. Ya. Makasih Romo. Gimana Bu? Terjawab pertanyaannya? Terjawab. Mumpung masih ada Bapak Ibu yang penasaran dengan kisah Yesaya, perjalanan Yesaya. Romo, satu pertanyaan lagi Mo. Romo mau bertanya. Tadi kan Romo bilang bangsa Babel percaya pada bintang dan ciptaan Tuhan. Itu gimana Mo? Ya, bangsa Babel percaya akan bintang-bintang. Gimana Bu? Percaya akan ciptaan Tuhan karena tadi ada bintang kan Mo, bahwa melihat keselamatan Tuhan itu. Ya. Jadi pemahaman bangsa Babel yang mengenai bintang ya, itu gambarannya bintang itu adalah penghuni surga ya. Jadi perwakilan dewa-dewa itu ada di bintang-bintang. Maka Babel itu memuja bintang-bintang sebagai Allah mereka ya. Jadi bangsa Babel bukan melihat itu sebagai ciptaan Tuhan, tetapi melihat bintang itu sebagai Tuhan. Melihat bintang itu Tuhannya mereka. Nah, maka ini menjadi jalan bagi Yesaya untuk bilang kepada Israel ya. Buat bangsa Babel, mereka melihat bintang itu Tuhan. Sedangkan buat kita ya, kita percaya bahwa bintang itu juga ada penciptanya ya. Penciptanya siapa? Penciptanya adalah Allah yang kita imani, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa ya. Jadi semacam lebih besar lagi, melingkupi ya. Mereka percaya itu adalah dewa, sedangkan kita percaya dewanya mereka aja diciptakan oleh Allah kita ya. Pada kisah Kejadian 1 ya, bintang-bintang itu diciptakan oleh Tuhan ya. Maka Tuhan kita lebih besar daripada Tuhannya mereka. Jadi kita jangan takut dengan orang Babel ya, karena kita punya Allah yang lebih luhur, yang lebih berkuasa dari Allahnya orang-orang Babel ya. Begitu ya Bu ya. Demikian. Jawab Bu pertanyaannya. Makasih. Masih ada lagi? Oh, masih ada Romo. Pagi Romo, mau sedikit nanya Romo. Kalau perspektif iman kita Katolik, itu kan Allah yang menjadi manusia. Padahal kalau tadi kita mendengar, sejak lama sudah dinubuatkan bahwa kehadiran Mesias itu akan digenapi. Jadi kita tidak perlu heran kalau sekarang banyak juga yang mempertanyakan iman kita, kok Allah bisa menjadi manusia? Tadi juga disampaikan bahwa sampai saat ini sebagian bangsa Israel itu masih belum menerima Mesias, masih mengharapkan kedatangan Mesias. Perspektif itu seperti apa sih Romo? Kenapa sampai bangsa Israel yang dipersiapkan sebegitu jauh belum bisa menerima hal itu, sedangkan kita bisa mengimani hal itu?
Kira-kira itu Romo yang bisa saya mohon penjelasan sedikit. Terima kasih. Makasih Pak. Monggo Mo. Ya. Ini yang menjadi juga doa kita ya. Ketika kalau kita merayakan Paskah ya, pada doa umat Maria ya, atau Jumat Agung lebih tepatnya ya. Kita itu ada rumusan doa mendoakan orang atau mendoakan umat Israel ya. Mungkin di beberapa gereja itu kita skip ya doa itu karena ada banyak ya. Lalu biasa dipilih 5 atau 6 doa. Tapi dalam rangkaian doa itu ada juga doa untuk umat Israel. Isi doanya apa? Isi doanya semoga hati mereka terbuka bahwa akan kehadiran Yesus Kristus Sang Penyelamat. Inti doanya itu ya. Itu yang kita doakan setiap Jumat Agung. Jadi kita berdoa juga untuk mereka ya. Nah, kenapa mereka belum percaya ya? Ya ini lagi-lagi karena warisan ya, warisan. Sebenarnya mereka itu terbagi dua ya. Di Israel sendiri juga orang Israel ada yang kemudian menjadi Katolik ya. Ikut dalam iman Katolik, iman Kristen ya. Jadi mereka di Israel sendiri ada orang Israel yang kemudian percaya akan Tuhan Yesus Kristus sebagai ya ini Mesias kita yang udah hadir ya. Tapi ada dari mereka yang sampai sekarang yaitu keputusan mereka ya bahwa bukan Yesus ini ya. Karena yang mengganjal mereka salah satunya ya Yesus, cara matinya Yesus ya. Yesus mati di salib. Ya. Ini menjadi sebuah skandal buat mereka. Ya. Sang Mesias nggak bisa mati di salib. Ya. Mesias Sang Penyelamat kita itu seorang raja yang agung yang menang, berkuasa. Ya. Maka ini menjadi hambatan, salah satu hambatan bagi mereka untuk percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib itu adalah Sang Mesias ya. Sementara kita semua percaya bahwa kita semua beriman ya dengan baptisan kita ya. Bahwa Allah menjadi manusia dan rela menderita wafat di salib, semuanya adalah rencana kasih Tuhan untuk menyelamatkan manusia ya. Justru di salib itulah bentuk totalitas Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia. Ya. Ini adalah karya Allah yang sungguh luar biasa yang kita wartakan sampai sekarang. Ya. Inilah kabar gembiranya. Tuhan sudah datang, ya, nggak cuma sekedar datang. Tuhan sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Ini kan iman, inti iman kita ya. Percayakan Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, Allah itu hadir, wafat, dan kemudian bangkit. Ini menjadi sumber kepercayaan iman kita. Dan ini yang belum diimani oleh saudara-saudari kita umat Israel. Salah satunya adalah halangan untuk melihat itu. Ya, jadi konsep Mesias mereka itu nggak bisa kok Mesias yang menderita wafat di salib ya. Sementara kita percaya justru di situ keagungan Mesias ya, yang menderita dan wafat kemudian bangkit. Itu jawaban saya ya. Terima kasih. Terima kasih Mo. Ya. Terjawab Pak pertanyaannya. Terima kasih. Masih adakah pertanyaan? Tinggal satu. Masih Mo, tinggal satu Mo ya. Ya. Next. Pagi Romo, terima kasih tadi sudah memaparkan ya untuk Yesaya ini. Saya pengen tahu aja Mo, memang kita bagaimana caranya ya supaya firman ini hidup di dalam kita. Maksudnya kalau kita ngomong bahwa kita harus hidup dalam kekuatan Tuhan gitu ya. Itu secara kalimat aja kayaknya emang bagus banget gitu. Tapi bagaimana kita supaya bisa menghidupi itu? Jadi lebih keril aktivitasnya atau tips-tipsnya gitu Mo, supaya itu terus bisa bergaung di dalam di dalam hidup kita gitu, nggak cuma hanya sebagai slogan bahwa Allah adalah kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih.
Kamu. Ya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ibu ini adalah pertanyaan juga orang-orang Israel pada zaman itu, ya. Persis seperti itu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menghadirkan ya Tuhan yang hidup dalam hati kita, ya. Saya yakin juga mereka ingat ya akan kebaikan Tuhan, akan kasih penyertaan Tuhan. Tapi toh dalam situasi terjepit, kemudian mereka meragukan lagi ya, Tuhan ini ada apa enggak sih? Ya. Apa benar Tuhan itu bersama dengan kita? Atau Tuhan sudah meninggalkan kita? Ya. Maka di sini seakan Tuhan yang ada dalam hati itu kemudian hilang, ya. Tidak hidup lagi dalam hati, ya. Maka pertanyaan ini sebenarnya agak sulit dijawab, ya. Dalam arti bagaimana menghadirkan Allah yang hidup dalam hati kita? Jawabannya adalah sebuah peziarahan, ya. Allah yang hadir itu ya yang coba kita imani, yang coba kita hidupi dalam hati kita, itu sebuah perjalanan, ya. Maka kita sebenarnya terbantu dengan kisah-kisah perjanjian lama, ya. Kisah perjanjian lama itu kan bicara tentang kasih Allah dan manusia, ya. Allah yang setia, tetapi manusia yang seringkali nggak setia, ya. Udah dikasih enak-enak menjauh, lalu udah kepepet bertobat, ya, dekat Tuhan lagi. Ketika udah dekat Tuhan, kumat lagi, ya. Jadi tobat kumat, ya. Kan kurang lebih sama kayak kita sekarang, ya. Menjelang Advent ya kita tobat ya, pengakuan dosa, ya. Habis Natal tahun baru kumat lagi, ya. Ada dinamika itu yang kita alami, dan ini persis seluruh perjalanan umat Israel, ya. Maka pertanyaan itu kiranya justru menjadi guide bagi kita, ya. Menghadirkan Allah yang hidup dalam hati kita itu ya bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan, ya. Ketika kita merasa Tuhan kok nggak hadir dalam hidup kita, ya, merasa hidup saya kok makin menjauh dari Tuhan, ya. Nah, ketika kita bisa bilang itu aja, sebenarnya kita menyadari relasi kita dengan Tuhan, ya. Setidaknya itu refleksi saya, ya. Ketika kita bisa bilang saya menjauh dari Tuhan, ya, nah itu sebenarnya udah jadi bukti konkret bahwa saya sadar saya ini punya Tuhan, ya. Saya sedang berelasi dengan Dia, walaupun mungkin situasinya lagi nggak baik, ya. Tapi saya sadar saya punya ikatan sama Tuhan, ya. Maka sebenarnya Allah yang hadir dalam hati kita itu nggak cuma ketika kemudian kita dalam situasi yang damai, tenang, bahagia, itu ya puji Tuhan, syukur pada Allah. Tapi juga dalam situasi yang nggak baik, situasi sakit, situasi bangkrut, situasi dilecehkan, ya. Dalam pergumulan itu juga kita punya celah, ya, untuk berefleksi akan Allah yang hadir, ya. Mungkin itu sih jawaban dari saya, Bu, ya. Jadi dalam situasi seperti itu pun sebenarnya ya kita bisa punya cara untuk merasakan Allah yang hadir, ya. Walaupun mungkin pada saat itu kita nggak bisa merefleksikan Allah yang berkarya atau saya dekat dengan Tuhan, ya. Tapi ketika kita mulai dalam situasi yang lebih tenang, ya, melihat lagi ke belakang, ya, oh ya, saya ditemani oleh Tuhan dalam perjalanan hidup, ya. Maka kata kuncinya relasi, ya, itu benar-benar luar biasa, ya. Gambaran Allah dan manusia dalam perjanjian lama itu sangat membantu kita, ya, relasi. Allah yang mencintai, kita yang menjauh, ya. Relasinya jauh, relasi dekat, ya. Udah dikasih perjanjian, kasih ikatan, masih aja dilanggar, ya. Maka seperti kisah cinta, ya, kita dengan Tuhan sebenarnya yang terjalin, ya.
Lalu yang kedua adalah tugas kita, ya. Karena hidup rohani itu perlu latihan, ya. Maka Ignatius Loyola membuat buku yang berjudul Latihan Rohani, Santo Ignatius, ya. Sering dipakai kalau buat retret, ya. Diberi judul Latihan Rohani, ya. Karena rohani kita juga perlu latihan, sama seperti jasmani kita, ya. Kalau nggak pernah olahraga, ya berat, ya. Untuk lari 1 kilometer aja kalau nggak pernah lari ya berat, ya. Tapi kalau orang udah biasa lari pagi, ya, lalu ikut 5K, lari 5 kilo, ya itu akan mudah, ya. Begitu juga dengan rohani. Kalau rohani nggak dilatih, ya maka akan sulit bagi kita juga untuk merasakan kasih Tuhan, ya. Nah, latihan rohani itu apa? Bisa macam-macam, ya. Lewat doa, lewat ekaristi, lewat mati raga, ya, lewat pantang dan puasa, ya. Nah, ini macam-macam latihan rohani, ya. Maka di satu sisi ini jadi tugas kita juga, ya, menghadirkan Allah yang hidup itu perlu kita usahakan, ya, nggak taken for granted, ya. Kita juga perlu berusaha mendekati Tuhan, ya, baca kitab suci, ya. Ya. Itu jadi usaha kita untuk latihan rohani, ya. Jadi kombinasi menyadari relasi Tuhan dengan manusia, tapi juga ada usaha dari kita, ya, untuk melatih rohani kita, menyediakan waktu hening untuk doa, ya. Nah, ini kan perlu latihan, perlu dibiasain, doa rosario, ya, devosi. Nah, ini macam-macam latihan rohani. Kalau rohani kita nggak dilatih, maka ya akan tumpul juga lama-lama. Ini yang menyebabkan kita kemudian semakin menjauh dari Tuhan. Karena rohani kita nggak kepegang, nggak pernah dilatih, ya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Romo masih bisa satu mau. Satu ya terakhir ya Bu ya. Pokoknya udah. Romo, saya selamat siang. Selamat siang. Saya dari Clara 3. Mau tolong tanya, Elohim Yahweh itu sama Mesias bedanya apa ya? Gimana Bu? Elohim Yahweh. Ya. Dengan Mesias sama ya Romo? Oh, Elohim dan Yahweh. Iya. Ya. Oke. Ini sekalian tuh. Bagi orang Israel, Allah itu dalam bahasa Ibrani itu ditulisnya YHWH, ya, dalam bahasa kita ya YHWH. Mereka punya abjad sendiri, ya. Lalu yang kita sebut sebagai Yahweh, ya. Jadi sebenarnya nggak ada huruf vokal di situ, ya. Yahweh. Yahweh itu adalah kata yang digunakan oleh orang Israel untuk menggambarkan Tuhan. Nah, kalau mereka baca kitab suci lalu ketemu kata itu, ya, mereka nggak berani nyebut kata itu, ya, karena kata itu adalah Tuhan, ya. Mereka sangat menghormati. Maka kata Yahweh itu kemudian mereka ganti dengan Elohim, ya, sama-sama artinya Tuhan, ya. Tetapi ini di sini punya arti kita nggak bisa nyebut sembarangan nama Tuhan, ya. Nama Tuhan dalam arti Yahweh itu, ya. Jadi setiap kali mereka baca tulisan, kalau ketemu kata itu mereka langsung nyebutnya sebagai Elohim. Tapi dua-duanya sih merujuk pada Tuhan, ya. Tapi kita nggak bisa nyebut langsung Yahweh gitu. Wah, buat mereka pamali, ya, dosa besar kalau langsung nyebut Tuhan, ya. Mereka harus muter dulu, pilih kata lain. Nah, kata yang mereka pilih itu Elohim, ya. Artinya sama-sama merujuk pada Tuhan. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Romo. Ya. Makasih Bu.
Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Romo setiap jawabannya. Yang pasti dari pertanyaan-pertanyaan meneguhkan iman kita semua. Untuk selanjutnya kita akan bukan dihibur ya, kita akan dikuatkan lagi, dipersembahkan lagi dengan teman-teman dari KUR Living Word Bali. Adinya. Ya. Nah, ini persembahan untuk menutup seminar kita. Kita akan nyanyikan satu lagu ya. Lagu ini yang mereka pilih adalah lagu himne Ardas. Ardas. Yang saya buat sendiri ya. Persembahan dari Romo. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu lagunya. Tahu ya, kita sebagai gereja itu ya lagunya. Kita bisa nyanyi bareng-bareng. Ya, ayo Aris kita main. Mana? Wait. Bes ya? Iya. Bes.
Kita aplaus lagi buat teman-teman kita. Terima kasih banyak, persembahan yang sangat membahagiakan buat kita semua di sini. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebelum kita tutup dengan misa, ada sepatah dua kata tidak terlupakan dari Ketua Kerasulan Kitab Suci. Persilahkan Ibu Rosita, kita mendengarkan sepatah dua kata dari Ibu. Silakan Bu. Selamat siang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau melanjutkan apa yang pertanyaan dan apa yang Romo katakan. Bagaimana menghidupkan Tuhan Yesus kan tadi ya Romo ya. Itu tempatnya di sini. Itu loh, ya kan? Kalau kita ya dengar KKS itu tiap Rabu malam tayang. Ayo dengarkan firman. Aksi nyatanya apa? Inilah sahabat-sahabat kita. Tepuk tangan untuk mereka. Kalau kita mendampingi mereka, itu Tuhan Yesus hadir nyata, bukan teori loh. Tadi Romo bilang susah kan ngurusin frater kan. Kita susah ngurusin anak kan. Buat saya lebih susah ngurusin ahli Taurat di KKS. Itu lebih sulit. Jadi waktu saya dipilih jadi ketua KKS, waduh di KKS orang hebat semua, ahli Taurat. Saya pikir kenapa saya yang dipilih yang bodoh begini, ya kan? Mereka hebat-hebat. Apalagi Paulus, luar biasa tuh Paulus, ya kan? Belum Pak Toto, belum Pak Harun. Tepuk tangan untuk tim KKS. Ya, tapi ketika saya masuk, kita tidak bisa hanya firman. Aksi nyata kita apa nih? Gitu kan? Jadi saya hanya berdoa. Karena tanpa mengundang Roh Kudus tidak mungkin Bapak Ibu bisa hadir di sini mendengarkan Romo Nofrin yang hebat itu. Itu kuasa Roh Kudus, ya kan Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk Romo Nofrin sekali lagi. Ya, saya berterima kasih ya kepada sahabat-sahabat saya yang baik yang mau hadir di sini. Pertama tim KKS, kedua EJ. Tepuk tangan untuk EJ, sahabat-sahabat EJ. EJ itu bagian dari KKS ya. Ini tugas belum selesai ya, ini pertama loh, trial. Selanjutnya banyak tugas dari KKS untuk EJ ya, siap-siap ya. Nah, kedua, sahabat-sahabat saya dari Perduki, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Perduki. Dan semua sahabat yang hadir di sini yang tidak saya bisa sebut satu persatu, terima kasih. Itulah arti firman yang hidup. Mari kalau Bapak Ibu ya ada waktu, ada tenaga, ayo gabung sama kita. Atau kalau Bapak Ibu ketemu sahabat-sahabat kita di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita, mari gabung ya. Sementara Living Word hanya menghandle sahabat-sahabat seperti ini yang bagaimana mereka dengan keterbatasannya dapat berprestasi. Sementara itu yang kita bisa lakukan. Kalau yang agak perlu kebutuhan khusus, kita belum mampu saat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau meningkatkan mereka-mereka ini supaya kelihatan mereka itu prestasinya luar biasa. Lihat kan Bapak Ibu udah saksikan kan, ini luar biasa kan. Nah di sini juga ada sahabat kita Wawan. Wawan ini ya inspirasi saya untuk mengumpulkan sahabat-sahabat Living with Wawan. Ya, Wawan itu anak Bu Eti. Dia Wawan bukan kebetulan sih, lagi mendapat proses dari Tuhan. Dia sakit, akhirnya penglihatannya agak terganggu. Nah, karena Wawan terciptalah Living Word ini. Tepuk tangan untuk Wawan.
Ya. Oke. Nah ini ada dua sahabat lagi, Andreas dengan siapa tadi? Pak Paulus ya? Pak Budi. Ini dua, mereka dari Cakung ya, Oh dari Mangga Besar ya. Welcome to Living Word ya. Jadi kita tidak hanya untuk Yakobus saja. Siapa yang mau gabung kita akan coba semampu kita untuk mengangkat mereka gitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Tuhan berkati kita semua. Ada Hendy, lupa disebut Hendy. Maaf. Hendy ini, nah saya mau ngumumin lagi satu. Kita ada Zoom untuk sahabat-sahabat ini tiap Jumat jam 12. Kita berrosario bersama, ada renungan singkat, ada sharing dari mereka-mereka ya. Karena mereka ini otaknya bagus, cemerlang. Jadi mereka bisa sharing. Hanya mata tidak bisa lihat, ada yang kaki tidak berjalan. Salah satunya Hendy itu sudah jadi host, dia buat PPT. Luar biasa, tepuk tangan untuk Hendy. Terima kasih. Terima kasih ya Romo. Silakan MC. MC punya ya. Terima kasih Bu Rosita untuk sepatah dua katanya yang menarik buat kita. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tanpa panjang lebar kita akan mengikuti misa. Silahkan kita mempersiapkan diri. Mungkin ada mau ke toilet atau ada yang mau minum. Sambil kami mempersiapkan untuk altar misa. Silahkan. Tapi jangan pulang ya Bapak Ibu ya. Kita balik ke sini untuk mengikuti misa. Terima kasih.